S3, Kebanggaan. Ini adalah hari pertama laundry dibuka. Dengan penuh harapan, Wimala mengawali usahanya. Dengan penawaran menarik, Wimala berusaha menarik atensi calon pelanggan. Dia dibantu oleh 2 orang pegawai. Semoga ini bisa jadi sumber rezeki untuk masa depan pendidikan Micha. Baru 30 menit buka, sudah ada pelanggan pertama yang datang dan mempercayakan seabrek cucian pada Micha Laundry. Betapa Wimala senang. Dan di jam-jam berikutnya, ada tambahan 2-3 pelanggan sehingga membuat Wimala tambah semangat. Ya ampun, keren banget! Neon box-nya cakep, ada namaku pula. Kamisa begitu girang ketika pulang sekolah dia mendapati tempat usaha bundanya sudah beroperasi dan sudah cukup ramai. Bunda langsung sibuk nih, apa kabar sama Micha Laundry, Bun? Sapa Kamisa pada Wimala yang mulai sibuk menyusun pembukuan. Alhamdulillah, udah dapat 4 pelanggan di hari ini, dan Bunda yakin hari ini akan ada tambahan pelanggan lagi. Jawab Wimala dengan sangat optimis. Amin. Jadi, apa yang bisa aku kerjakan? Coba kamu tanya Mas Ari sama Mbak Resa, apa mereka butuh bantuan? Oke. Dengan penuh semangat Kamisa menghampiri kedua pegawai yang sudah mulai sibuk di hari itu. Tanpa rasa segan, Kamisa langsung membantu untuk meringankan pekerjaan para pekerja. Beberapa hari berlalu. Hari ini Waven akan menjalani pertandingan lanjutan. Dia melirik ke salah satu sudut kamar dan melihat sudah ada tumpukan pakaian kotor yang belum sempat ia kirim ke laundry. Tapi kemudian Waven ingat kalau di dekat kediamannya juga ada laundry baru sehingga ia tak perlu lagi memanggil laundry yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Mungkin nanti sekalian berangkat ke arena, Waven bisa menaruh cucian kotornya di Micha Laundry. Sayangnya, saat Waven datang, Wimala dan Kamisa sedang tidak ada di laundry sehingga Waven tidak tahu kalau laundry itu adalah milik Kamisa. Ini notanya, kami akan mengantarkan pada hari Minggu sore nanti, dan jika Anda sedang tidak di tempat, kami harap Anda mengkonfirmasi lewat nomor yang tertera di nota itu. Kata Resa. Oke. Waven pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan menuju ke markas untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Ya ampun, yang barusan itu ganteng banget. Ungkap Resa yang kelepek-kelepek setelah melayani Waven. Kalau lihat yang ganteng-ganteng, langsung melek tuh mata. Cibir Ari, rekannya. Ini perumahan elit, bro. Yang tinggal di sini udah pasti orang kaya semua. Yang barusan itu udah cakep, kayak pula. Duh, nanti aku deh yang anterin pakaian bersihnya. Biar aku sekalian tahu rumahnya di mana. Kata Resa iseng. Heleh, genit. Ayo buruan lanjut kerja. Jangan teledor, kita harus kasih hasil cucian yang baik, biar pelanggan gak pada kabur. Iya, ya. Duh, Mas Waven, iya namanya Waven, cakep banget dah. Beneran kamu gak mau nonton? Tanya Seira pada Kamisa. Iya, sorry banget ya. Mungkin next match aku nontonnya, soalnya aku mau bantuin bundaku sore ini. Jawab Kamisa sambil membereskan tasnya bersiap untuk pulang. Ya udah deh, good luck buat usaha laundry-nya ya. Amin, Sensei. Kita cabut sekarang, Sei. Kita kan mau berburu merchandise-nya Ravendra dulu sebelum pergi ke venue. Ajak Niki yang tak sabaran. Oke, kami duluan ya. Pamit Seira pada Kamisa. Iya. Have fun. Hati-hati di jalan. Seru Kamisa ketika kedua temannya berlalu dari kelas. Sebenarnya Kamisa ingin ikut menonton, tapi dia tak enak kalau harus meninggalkan tugasnya di laundry, terlebih ini adalah minggu-minggu pertama laundry-nya launching. Maafin aku ya, Kak Raf. Hari ini aku nggak bisa dukung kamu di tribun secara langsung. Tapi aku akan selalu mendoakan kemenangan buat kamu dan buat tim kamu. Semangat! Ucap Kamisa di dalam hati sambil menatap photocard Waven. Kamisa telah mengoleksi beberapa photocard Waven. Walaupun ia mengenal Waven, tapi pada situasi sekarang, Kamisa hanya bisa memandangi Waven lewat photocard saja.
Kamisa tak berharap apa-apa. Walaupun di masa kecil ia begitu menggebu ingin memiliki Waven, bahkan sempat merengek ingin dinikahkan dengan Waven, tapi ia menganggap itu sebagai sebuah kekonyolan. Tapi walaupun begitu, rasa suka dan rasa kagum Kamisa terhadap pemuda 22 tahun itu tak akan lekang oleh waktu. Jam pelajaran sudah habis, dengan begitu Kamisa bisa mengaktifkan ponselnya. Begitu dinyalakan, ada beberapa pesan masuk dan kebanyakan dari Wimala. "Nak, kamu ke laundry ya? Bunda mau antar nenek kontrol ke dokter. Bunda pulangnya pasti sore. Pokoknya sepulang sekolah kamu nggak boleh keluyuran. Bantu Ari dan Resa." "Ya, bundaku yang cantik," jawab Kamisa lewat fitur voice note. Tanpa diingatkan pun, Kamisa memang sudah berniat untuk pergi ke laundry walaupun hatinya ingin pergi menonton pertandingan basket secara live. Sejak ada Waven, ada tambahan masa penonton pada setiap pertandingan. Jakarta Knight memang salah satu klub dengan fans yang banyak dari berbagai kalangan, dan kehadiran Waven menambah lonjakan fans dari kalangan pelajar. Kabar itu sampai pada Nayara dan Al yang hanya bisa menyaksikan aksi putra mereka lewat live streaming. Nayara tak pernah melewatkan pertandingan Waven walaupun perbedaan waktu di antara Jakarta dan Amerika sangat lama, tapi itu bukan kendala bagi Nayara dan Al. "Udah mulai nih, ya. Raf jadi starting lagi," kata Nayara dengan girang. Al yang masih sarungan segera berbagung duduk di sofa santai dengan istrinya. "Di pertandingan kemarin Al jadi pemain kedua yang mencetak poin terbanyak, sudah pasti Al akan dipasang sebagai starting," tukas Al dengan bangga. "Nggak kebayang gimana bangganya Mamarin sama Papa Julian. Sebelum kita memberi restu Raf untuk jadi atlet, mereka udah lebih dulu ngasih dukungan penuh buat Raf. Mama dan Papa selalu hadir di tribun paling depan. Mereka benar-benar kakek nenek yang suportif. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti ajakin Raf buat gabung ke perusahaan. Ya mau apa lagi? Kalau bukan kamu sama Raf, memangnya siapa lagi yang akan menopang perusahaan di masa depan? Nunggu Romer dewasa, masih lama banget. Jadi, setelah masa tugas kamu habis, kesibukan kamu belum berakhir sayang, kamu harus bersiap menyandang jabatan yang lebih tinggi di perusahaan keluarga. Memang ini sudah nasibku jadi orang sibuk sepanjang tahun." Nayara hanya terkekeh. Al memang akan kesulitan menemukan waktu santainya. Setelah masa tugas sebagai konsulat berakhir, kursi CEO sudah menunggu untuk ia duduki. Saat ini Al masih berusia 43 tahun, dia masih ada dalam usia produktifnya. "Jadi kapan kita pulang ke Jakarta? Rasanya nggak sabar pengen ikut nonton Raf secara langsung. Aku pengen ngerasain atmosfernya juga," kata Nayara. "Minggu depan, sayang. Bersabarlah," tukas Al. "Banyak banget yang pengen aku lakukan begitu pulang ke Jakarta. Menghitung hari rasanya lama banget ya." "Sabar sayang, sabar. Nah itu dia Raf cetak 3 poin lagi," tunjuk Al ketika melihat Waven mencetak lemparan jarak jauh lagi. "Wah, emang keren banget ya anak kita." Nayara dan Al sama-sama bangga. Walaupun tidak menonton secara langsung, tapi mereka merasakan gemuruh yang sama ketika putra semata wayang mereka mencetak poin untuk timnya. Sekarang, sepulang sekolah Kamisa memiliki kesibukan. Dia membawa pakaian ganti di dalam tas dan mengganti seragam di tempat laundry. Kamisa selalu sigap membantu bundanya, walaupun Kamisa hanya membantu yang mudah-mudah saja. "Ini beberapa yang harus aku antarkan ya," seru Kamisa sambil mengecek beberapa hasil laundry di rak. "Ya, yang di sebelah kanan itu yang pick up sama pemiliknya. Nah kalau yang dipisahin sebelah kiri itu yang diantar ya," jawab Resa yang sedang sibuk di area pencucian. "Oke, cuma 3 kan ya? Waven? Punya siapa nih?" Kamisa kaget saat di tumpukan terakhir dia menemukan nama Waven. Waven siapa ya? Apakah ada nama Waven lain selain Ravendra yang ia kenal selama ini? Ketika melihat nama itu, hati Kamisa memang selalu otomatis tergetar. S3, tak ada yang berubah. "Mbak, ini tinggal aku antar ke alamat yang terlampir kan?"
Tanya Kamisa sebelum ia benar-benar pergi. Iya, cuma 3 dan kebetulan yang dekat-dekat. Hati-hati ya. Tukas resah. Yang ini. Kamisa menunjukkan hasil laundry milik Raven. Oh, yang itu? Kamu tahu nggak? Yang punya tuh ganteng banget. Awas kamu jangan sampai oleng ya pas nganterinnya. Kata Resa jadi heboh sendiri. Fix. Kamisa yakin kalau itu memang Raven pujaan hatinya. Cakep? Tinggi? Gagah? Tanya Hamisa. Ya. Bener banget. Kok kamu bisa nebak begitu? Tahu aja ya kalau urusan cogan mah. Canda Resa. Dia itu atlet basket, Mbak. Namanya Ravendra. Masa Mbak Resa nggak tahu? Walah, gitu ya. Saya sih nggak tahu kalau itu atlet basket. Mbak Resa sih hobinya cuma drakoran. Jadi nggak tahu kalau di dalam negeri juga banyak cogannya. Nggak kalah sama aktor-aktor drakor. Iya sih, hei. Nanti kalau ketemu langsung sama Mas Raven, sampein salam dari Mbak ya. Canda Resa lagi, dia begitu iseng. Mbak Resa genit deh. Ya gimana ya? Susah banget nggak genit kalau sama orang cakep. Kamisa hanya senyum-senyum dan dia memang selalu bercanda dengan para pegawai. Candaan seperti itu selalu sukses membangun suasana hangat dan cair sehingga menghindari kebosanan-kebosanan yang mungkin melanda. Kamisa sudah mengikat 3 paket hasil laundry yang siap antar ke rumah pelanggan di motornya. Kamisa akan mengantarkan milik Raven terakhir nanti sambil benar-benar memastikan apakah benar itu milik Raven yang ia kenal. Sekalian tahu alamat rumah Kak Raven nih. Beruntung banget aku hari ini, bisa bantu usaha Bunda sekaligus curi-curi kesempatan buat ketemu crush abadi. Hehe, pikir Hamisa, dia tak mengenal capek, pokoknya dia merasa semangat sekali sore ini. Kamisa memencet bel di gerbang rumah Raven. Hatinya jadi deg-degan, dia pun ingin tahu bagaimana reaksi Raven andai tahu kalau yang mengantar hasil laundrynya adalah Kamisa. Duh, lama banget. Ayo dong, Kak. Buka gerbangnya, buka pintunya. Gumam Kamisa benar-benar tak sabaran. Sebelum membuka gerbang, Raven akan mengecek terlebih dulu siapa yang datang lewat kamera CCTV yang terpasang. Raven yakin kalau itu orang laundry, tapi dia tak sadar kalau itu adalah Kamisa karena angle kamera yang tidak memperlihatkan wajah Kamisa dengan jelas. Gerbang terbuka otomatis, Kamisa sampai kaget. Tapi dia juga senang sehingga ia bisa melangkah maju lebih dekat pada si pemilik rumah. Wah, Karaf tinggal di sini. Sendirian? Apa sama kakek neneknya ya? Gumam Kamisa dan dia sangat takjub dengan hunian Raven. Kamisa berjalan mendekat ke pintu utama sambil mengedarkan pandangannya ke setiap sudut halaman yang cukup luas dan membuat nyaman. Beruntung banget yang jadi jodohnya Karaf. Udah dapat cowok tampan paripurna, dikasih bonus keren dan kaya raya, benar-benar definisi cowok paket komplit. Oceh Kamisa pelan. Dia sampai tepat di depan pintu dan harus memencet bel sekali lagi. Mica Laundry! Seru Kamisa sejurus memencet bel pintu utama. Hanya menunggu beberapa menit, pintu terbuka dan Kamisa menyambut kemunculan Raven dengan senyum manisnya. Mica Laundry. Sapa Kamisa. Mica! Raven pun terkaget begitu tahu. Yet! Kaget ya? Ngapain kamu? Kok ngapain? Yang nganterin hasil laundry punya Kak Raven dong. Raven benar-benar tak menyangka kalau pengantarnya adalah Kamisa. Jadi benar kalau nama Mica di neon box yang ia lihat, memang nama Mica yang ia kenali sebagai bocah annoying bernama Kamisa. Silakan, semoga suka dengan hasil laundrynya ya. Kalau ada cucian lagi, jangan lupa kirim ke Mica Laundry. Bisa pick up juga, tinggal hubungi nomor yang tertera di sana. Kata Kamisa dengan lugas, lalu menyerahkan pakaian bersih milik Raven. Jadi itu usaha laundry punya kamu? Tanya Raven. Iya, Kak. Usaha baru Bunda, minta doanya juga semoga usaha laundry kami sukses lancar jaya, amin.
Kamisa cukup bawel, seperti biasa. Wyvern masih sedikit kaget karena bisa bertemu dengan sosok Kamisa lagi dalam kesempatan ini. Dunia ini tak selebar daun kelor, tapi kenapa lagi dan lagi ia harus bertemu dengan Kamisa? Aminin dong, Kak. Iya, amiin. Semoga sukses. Amiin. Boleh nggak aku simpan nomor Kak Raf? Ya buat jaga-jaga aja kalau nanti Kak Raf butuh cuciannya buat dijemput ke sini. Iseng Kamisa menyelam sambil minum air. Nomor yang itu cuma nomor kedua, bukan nomor pribadi. Oh, ternyata. Ya kali seorang Ravendra melampirkan nomor pribadi sembarangan. Ya nggak apa-apa, kan ini soal kebutuhan laundry aja, gitu. Dalih Kamisa. Ya sekalian aja kasih nomor utama kamu, kita kan udah kenal sejak kecil, Kak. Batin Kamisa penuh harap. Save aja, terserah. Oke, deh. Ya udah selesai ya, aku harus kembali bertugas. Oke. Kamisa kira akan ada interaksi yang lebih dari sekedar itu, tapi Kamisa sadar diri kalau harapannya terlalu naif. Wyvern tetaplah Wyvern, tidak akan pernah menganggap Kamisa sebagai sesuatu yang spesial. Wait! Seru Wyvern saat Kamisa mulai melangkah pergi. Iya, Kak. Kamisa berbalik lagi. Tunggu bentar. Oh, oke. Wyvern masuk lagi ke dalam rumah, entah untuk apa dia meminta Kamisa untuk menunggu. Selang beberapa saat, Wyvern kembali dan berjalan menghampiri Kamisa lebih dekat di halaman. Ambil tip buat kamu. Kata Wyvern lalu memberikan selembar uang pecahan tertinggi pada Kamisa. Tip? Serius? Tapi ini kayaknya kebanyakan deh buat dibilang sebagai tip. Kata Kamisa yang merasa senang dengan itu. Ambillah, buat tambahan uang jajan. Wyvern memperlakukan Kamisa seperti anak kecil, tapi tentu saja Kamisa senang. Ini cukup buat beli tiket nonton pertandingan kakak. Pertandingan selanjutnya, aku akan nonton. Kalau pertandingannya malam, mending kamu gak usah nonton. Nonton di rumah aja. Ya, kok gitu? Bukannya seneng kalau tambah supporter itu. Jadi tambah semangat kan? Ya tapi kalau malam-malam itu gak baik buat kamu. Kamu ini pelajar. Jangan sampai kayak malam itu. Ngapain kamu di pinggir jalan sama abang-abang ojek? Wyvern agak mengomel. Oh, yang minggu lalu ya? Itu karena motor abangnya mogok. Ya gitu deh. Tapi nanti aku bawa motor sendiri, jadi lebih sat-sat gitu. Apalagi bawa motor sendiri. Itu lebih rawan lagi buat bocil kayak kamu. Omel Wyvern terus. Bocil? Aku udah gede kali, Kak. Udah punya SIM kok, Uli. Protes Kamisa. Bandel banget dibilangin. Tanpa terasa, mereka menjadi saling berinteraksi dan ada vibes masa lalu yang terulang di hari ini. Kamisa yang agak ngeyel dan Wyvern yang berperan sebagai kakak yang gampang kesal. Interaksi itu terjadi begitu saja, mengalir seperti air. Pokoknya jangan nonton ke gor langsung kalau nggak ditemani orang dewasa. Selesainya pasti larut malam, kalau perginya sendiri, pokoknya jangan. Kok gitu sih? Keluh Kamisa tapi ya mau bagaimana lagi? Anggap saja itu nasihat tanda peduli dari Wyvern. Kamu nggak berubah ya? Sejak 12 tahun yang lalu, kamu masih aja suka ngeyel. Cibir Wyvern. Kakak juga nggak berubah, masih aja hobi ngomelin aku. Kamisa membalas. Kan? Dibilangin malah nyaut terus? Iya. Makasih. Makasih buat nasihatnya dan makasih juga buat uang tipnya. Tapi aku harap kakak emang jangan pernah berubah sih. Kalau berubah, mungkin kakak udah nggak mau kenal aku lagi. Sekali lagi, makasih ya kak. Udah sana balik ke laundry, bantuin bunda kamu. Ya. Kamisa berjalan menuju motornya. Tak lupa memakai helmnya, setelah itu pamit sambil melambaikan tangan. Wyvern tidak langsung menutup gerbang sebelum Kamisa benar-benar berlalu dari pandangannya.
Kembali bertemu dengan Kamisa seperti membawanya pada saat masa kecilnya dulu. Yang berubah hanyalah fisik dan selebihnya terasa tak ada yang berbeda. Dasar ngeyel! Gerutu Waven lalu ia masuk ke dalam rumahnya. S3 membantu dengan senang hati. Iya serius, Bun. Bunda juga bakalan lebih pangling lagi kalau ketemu hadap-hadapan langsung. Dia udah setinggi tiang listrik loh. Hamisa menceritakan soal Waven pada Wimala. Lihat di layar TV aja udah kayak bukan Waven yang Bunda kenal dulu, apalagi kalau ketemu langsung. Wimala pun membayangkannya. Nah, panjang umur. Seru Kamisa ketika mobil Waven merapat ke halaman laundrynya. Perhatian Wimala juga tertuju pada sosok Waven yang baru keluar dari dalam mobilnya. Dia tumbuh tinggi dan benar-benar membuat pangling. Selama 12 tahun tak bertemu memang membuat banyak hal berubah. Kak! Sapa Kamisa dengan riang. Waven menunjukkan sikap sopan pada Wimala dan sedikit merendahkan tubuhnya agar bisa menyalami Wimala. Waven? Ini beneran kamu? Ya ampun! Sapa Wimala dan mengelus pundak Waven saat Waven menyalaminya. Iya, Tante. Apa kabar? Baik, Raf. Ayah sama ibu kamu gak ikut pulang ya? Enggak, besok malam mereka baru akan tiba di sini. Oh ya? Wah, semoga nanti mereka tinggal di rumah kamu biar bisa lewat ke sini dan ketemu sama Tante. Tante kangen banget sama ibu kamu. Bertahun-tahun kami lost contact. Harap Wimala. Wimala benar-benar antusias. Rencananya ibu sama ayah akan tinggal di rumah kakek dan nenek, tapi pasti nanti mereka akan berkunjung ke sini. Aku akan sampaikan tentang Tante Wim pada mereka. Ucap Raven. Makasih ya, Nak. Semoga perjalanan mereka lancar sampai dengan selamat sampai di Jakarta. Amin. Wimala sudah merelakan semua yang terjadi pada hidupnya, termasuk Al yang dulu pernah mengisi hari-hari di masa mudanya. Yang Wimala rasakan saat ini murni sebuah rasa pertemanan, terutama dengan Nayara yang telah banyak membantu dirinya di masa sulitnya dulu. Karaf cuma mampir buat nyapa Bunda aja. Gak ada cucian gitu? Tanya Hamisa. Ada, sebentar. Waven kembali ke mobilnya dan mengambil satu tas besar cucian yang akan ia percayakan pada Micha Laundry. Oke deh, sini, biar aku kasihkan ke Mas Ari. Kata Hamisa lalu mengambil alih tas besar itu. Dan ini, kata Waven yang juga memberikan sebuah tote bag pada Hamisa. Ini apa? Tanya Kamisa agak heran. Waktu itu bukannya minta jersey? Ini jersey bekas pakai pertandingan 3 hari yang lalu. Kata Raven. Sungguh Kamisa senang dengan itu. Padahal Kamisa hanya iseng meminta jersey Raven waktu itu. Tapi ternyata Raven memang tidak pelit. Raven memberikan jersey miliknya. Serius? Ini buat aku. Kamu yang minta, ya buat kamulah. Ini udah ada tanda tangannya belum? Tanya Kamisa heboh sendiri. Enggak. Kurang afdol dong kalau nggak ada tanda tangannya. Bentar-bentar. Kamisa masih sibuk sendiri, dia pergi ke dalam laundry untuk mencari sebuah spidol. Bun, yang ini permanen kan? Tanya Kamisa agak berseru. Yang itu bukan. Yang permanen ada di laci biru. Jawab Kamisa. Di mana sih, Bun? Wimala hanya tersenyum melihat tingkah putrinya. Ternyata tidak terlalu berubah. Wimala jadi ingat kalau dulu Kamisa begitu tergila-gila pada Waven, bahkan sempat merengek ingin dinikahkan dengan Waven. Maaf ya, Raf. Kamisa masih seperti ini sejak dulu. Pasti bikin kamu kerepotan. Ucap Wimala pada Waven. Dimaklumi, Tan. Lagian sekarang udah gak sebarbar zaman dulu kok. Jawab Waven sambil tersenyum. Kamu masih ingat? Tanya Wimala. Ingat banget sama cerewetnya, sama sikap centilnya. Tapi sekarang udah gak lagi kayaknya.
Wimala semakin melebarkan senyumnya. Ternyata Raven tidak benar-benar lupa dengan tingkah cerewet dan tingkah centil kamar. Kakak, kalau aku punya jersey Kak Raven lengkap dengan tanda tangannya. Kata Kamisa iseng lalu merentangkan jersey itu. Hu dasar! Mica, tolong maklumi ya, Raf. Raven hanya tersenyum simpul. Walau sudah lama tak bertemu, tapi Raven tetap menunjukkan rasa hormat dan sikap sopannya pada Wimala. Sip, big thanks buat Kak Raf. Ucap Kamisa. Kamu mau berangkat latihan ya? Tanya Wimala pada Raven. Iya tante, aku pamit ya. Semangat ya, Raf. Raven menyerahkan spidol itu pada Kamisa dan dia kembali masuk ke dalam mobilnya. Bye-bye. Seru Kamisa masih dengan perasaan riang. Raven tak membalas lambaian tangan Kamisa, tapi Raven manggut tanda pamit pada Wimala. Seneng banget aku, Bun. Kak Raven baik deh. Karena udah dikasih hadiah jersey, kamu harus lebih giat belajar. Iya dong, Bun. Pasti. Aku juga akan makin giat bantu Bunda. Wimala harap Kamisa akan selalu ceria, dengan atau tanpa harapan yang ia simpan di dalam hatinya selama ini. Kamisa menuliskan kesenangan hari ini di atas kertas lipat berwarna biru. Aku tahu aku tak akan mungkin memiliki raganya, aku juga tak akan mungkin meraih hatinya, tak akan mungkin, tulisnya. Lalu Kamisa memandangi jersey Raven yang ia gantung di dinding kamar. Nama yang tertulis di jersey itu adalah nama yang juga tertulis jelas di dalam hatinya. Kamisa melipat kertas itu menjadi burung origami seperti yang sudah-sudah. Kamisa juga menaruhnya di sebuah toples baru di samping toples yang sebelumnya sudah pernah ia buat di masa kecil dulu. Aku punya photocard terbaru. Dan ini tuh limited edition. Katanya cuma ada 5 photocard kayak gini yang dijual sama produsennya, dan aku salah satunya. Tahu nggak sih? Sampai war banget aku berjuang dapetin ini, aku juga harus bayar mahal buat photocard ini. Nikki heboh sendiri pamer photocard dan segala perintilan tentang Raven. Keren banget. Ini emang foto langka banget sih. Udah ditakedown sama pihak Jakarta Night karena fans sudah menyalahgunakannya semakin berlebihan. Lagian siapa sih yang nyebar foto para pemain pas lagi di air panas? Mana shirtless gitu kan ya? Tanggapi Seira yang juga masih hype dengan segala sesuatu tentang Raven. Kamisa hanya senyum-senyum. Kamisa memiliki yang lebih dari itu. Kamisa dapat jersey bekas pakai langsung dari pemiliknya. Tapi Kamisa sangat menghargai Seira, maka satu waktu nanti, Kamisa juga akan meminta sesuatu pada Raven, misal handband atau barang kecil lainnya, lalu ditandatangani dan Kamisa akan menyerahkannya pada Seira secara cuma-cuma. Gerbang terbuka dan Kamisa bisa memasukkan motornya ke dalam halaman rumah Raven. Kamisa mengantarkan cucian Raven yang sudah bersih. Tak lama, Raven membukakan pintu dengan tangan terluka yang belum sempat dibalut perban. Ya ampun, tangan kakak kenapa? Kamisa sampai panik melihatnya. Barusan mau ngupas melon, sedikit teledor dan malah kena tangan. Jawab Raven. Hati-hati dong, Kak. Ada kain perban nggak? Kalau nggak ada aku mau beli ke apotek sekarang. Ada kok, bantu ya. Pinta Raven. Ya udah, ayo aku bantuin. Tanpa pikir panjang, Kamisa sangat bersedia untuk membantu Raven mengurus lukanya. S3, persahabatan tak lekang oleh waktu.